Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembina mata kuliah penerapan IT dalam manajemen pendidikan dan rekan-rekan mahasiswa MAP yang berbahagia. Izinkan saya untuk menguraikan sedikit tentang aplikasi penerapan aplikasi SKUSD tahun 2020. Perkenalkan, saya Hamdi, nomor induk mahasiswa I2K 019-012. Gambaran umum, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi SKUSD tahun 2020 yang diharapkan berguna dalam membantu guru kelas 6 ataupun yang diberi tugas untuk mengolah nilai ijazah dan mencetak SKUSD tahun pelajaran 2019-2020. SKUSD biasa dibuat sebelum ijazah terbit untuk keperluan pendaftaran peserta didik baru di SMP atau pada madrasah sanawiyah. Pada aplikasi ini tidak hanya berfungsi untuk membuat SKU namun juga untuk mengolah nilai ijazah disertai cetak lembaran untuk membantu dalam proses penulisan ijazah yang formatnya disesuaikan dengan format ijazah tahun 2020. Dasar hukum yang pertama, surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona. Kedua, peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 tahun 2020 tentang spesifikasi teknis, bentuk dan tata cara pengisian belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2019-2020. Fitur aplikasi SKUSD. Pertama, identitas sekolah. Kedua, data siswa. Ketiga, nilai raport setiap semester atau semester 7 sampai 12. 4. Cetak lembar SKU sementara. Dan terakhir, cetak lembar format ijazah. Baiklah, saya akan menguraikan sedikit tentang bagaimana mengaplikasikan aplikasi nilai SKU ijazah SD tahun 2020. Jadi, yang pertama kita mulai dari identitas sekolah. Dari depannya, di sini ada identitas sekolah. Diketik nama sekolah. Lalu NPSN-nya, nama kepala sekolah, kita ketik nama kepala sekolah kita, NIP kepala sekolah, kecamatan, jadi disesuaikan dengan kecamatan tempat sekolah kita berada, tahun pelajaran, kita ketik 2019-2020. Jadi aplikasi ini diambil dari aplikasi yang dikembangkan oleh Kang Marto. Ya. Selanjutnya kita masuk ke tutor. Ya, ada jadi di sini penjelasannya tutorial tentang aplikasi SKUSD 2020 ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke data siswa. Jadi di sini format-format ini kita isi, disesuaikan. Pertama dari nomor, ini nomor urut, lalu nomor induk siswa, nomor induk siswa nasional. Jadi kita ambil dari data Dapodik atau DNT. Kedua, nama siswa, berikutnya nama siswa. Jadi di sini sudah dimasukkan nama siswa SDN 3 Pemenang Timur. Tempat tanggal lahir, dipastikan bahwa tempat tanggal lahir itu disesuaikan dengan akte kelahiran dan kartu keluarga. Nama orang tua, jadi nama orang tua yang masuk di sini adalah nama orang tua yang ada di kartu keluarga atau di akte kelahiran. Jadi kita pastikan bahwa data yang biasanya dipakai adalah data anak yang ada di akte kelahiran. Jadi diupayakan jangan sampai berbeda data siswa kita yang di akte kelahiran atau di kartu keluarga. Itu dasarnya untuk
sebagai data nominasi tetap atau DNT. Selanjutnya, format berikut yaitu nilai semester, atau ini adalah nilai raport siswa-siswi kita dari kelas 4 sampai kelas 6. Jadi di sini sudah ada nama siswa, ada mata pelajaran, yaitu ini ada agama, PKN, bahasa Indonesia, sampai ke muatan lokal, yaitu bahasa Sasak. Nah, ini nanti dia akan ngelink atau nyambung ke nilai rata-rata raport masing-masing pelajaran. Contohnya di sini ada agama. Jadi data yang kita masukkan di nilai semester ini kita ketik, atau kalau mau cepat kita buat terlebih dahulu format dalam bentuk Excel, tinggal kita copy paste masukkan di sini. Jadi ini 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini maksudnya adalah semester 7, artinya kelas 4 semester 1, kelas 4 semester 2, untuk yang 9 ini kelas 5 semester 1, yang 10 kelas 5 semester 2, 11 kelas 6 semester 1, dan 12 kelas 6 semester 2. Lalu di bawahnya ada P dan K. Jadi P ini maksudnya adalah nilai pengetahuannya, K nilai keterampilan, RR jadi rata-rata per semesternya. Nah, jadi kalau kita sudah memasukkan nilai di sini, maka nanti dia akan ngelink ke nilai mata pelajaran. Jadi kita buka agama, maka nanti di sini dia akan masuk nilainya rata-rata di semester 7, semester 8, semester 9, 10, 11, dan 12. Maka inilah yang menjadi nilai rata-rata raport untuk pendidikan agama. Lalu berikut di PPKN. Ya. Jadi PPKN ini sama dengan agama tadi, jadi dari semester 7 sampai semester 12 ada nilai pengetahuan dan keterampilan, ada data raportnya, data raport semester 7, data raport semester 8, data raport semester 9, semester 10, semester 11, dan semester 12. Maka ini nanti akan ngelink ke mata pelajaran PPKN yang di sini, tinggal kita buka. Nah, jadi sudah ada di datanya bahwa rata-rata raport kita buktikan di sini 83. Jadi kita lihat di nilai semester ada 83. Nah, jadi sama. Dia ngelink ke mata pelajaran PPKN sampai ke semester 12. Nah, dari rata-rata rata nilai setiap anak dari semester 7 sampai semester 12 ini, maka inilah menjadi rata-rata raport. Berikutnya ada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi sama seperti tadi langkahnya seperti mata pelajaran agama dan PKN. Ada rata-rata raport semester 7, semester 8, semester 9, semester 10, semester 11, semester 12. Jadi masing-masing anak sudah tercover nilainya di sini. Jadi ini diambil dari nilai rata-rata nilai semesternya. Jadi di format ini. Nah, kalau kita sudah mengisi ini semua, maka di format nilai masing-masing mata pelajaran akan terisi. Dimana kalau kita tidak mengisi di nilai semester ini, maka nanti di masing-masing nilai ini akan kosong. Maka diharapkan sebelum kita melihat format untuk masing-masing mata pelajaran, maka kita harus mengisi penuh dulu. Jadi kita selesaikan di format nilai semester untuk masing-masing mata pelajaran. Jadi kalau sudah kita isi ini semua, maka nilai di masing-masing mata pelajaran akan terpenuhi. Jadi kita tidak usah lagi mengetik di sini. Jadi dia sudah langsung terisi secara otomatis. Jadi ada agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, SBK, PJOK, bahasa Sasak. Jadi kita memakai bahasa Sasak sebagai muatan lokalnya. Setelah kita isi semua itu, maka nanti akan ada rekapnya ya, ada nilainya seperti ini. Daftar nilai raport SD Negeri 3 Pemenang Timur tahun pelajaran 2019-2020. Nah, jadi ini sudah terisi semua. Lalu ada nilai rekapannya ya. Jadi ada rekapannya di sini
sudah kelihatan, jadi sudah tercover, direkap persyaratan nilai raport SD Negeri 3 Penang Timur tahun pelajaran 2019-2020. Jadi ada nomor induk, ada nomor induk siswa nasional, nama siswa, tempat tanggal lahir, nama orang tua, mata pelajaran. Jadi nilai setiap mata pelajaran sudah terentry secara otomatis. Lalu berikutnya ada jumlah nilai, rata-rata nilai, dan lulus tidak lulus atau keterangan. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan dari awal, maka nanti akan kita lihat di nilai ijazah K13 atau SKHU. Jadi untuk sementara kita memakai SKHU. Di sini sudah terisi semua, nama siswanya, lalu tempat tanggal lahir. Ini langsung dia otomatis ngambil dari data siswa. Maka diharapkan data siswa itu betul-betul sudah valid, baik itu namanya, tempat tanggal lahir, nomor induk, dan nomor induk siswa nasionalnya. Karena ini sebagai acuan kita untuk menulis ijazah nantinya. Dan ini adalah format SKHU sementara sesuai dengan aturan yang sekarang, karena tidak ada ujian. Jadi ada 3 kolom, yaitu nomor mata pelajaran, ada nilai ujian sekolah. Jadi ada kelompok A, ada kelompok B. Ini untuk ijazah atau SKHU kurikulum 2013. Jadi kelompok A ini merupakan mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan pekerti, pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Ada 6 muatan mata pelajaran di kelompok A. Lalu di kelompok B, jadi kelompok B ini ada SBK-nya, ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, ada muatan lokal. Dari di sini nanti nilai-nilai ini sudah terentry tersendiri, jadi secara otomatis dia mengambil dari secara kumulatif, sudah terhitung, sudah dibuat formatnya oleh pengembangnya. Jadi disesuaikan dengan Permendikbud terbaru, ya. Jadi disesuaikan dengan Permendikbud yang berkaitan dengan yang sudah disampaikan dari awal, ya. Jadi kita tidak usah pusing-pusing menghitung kembali. Jadi secara otomatis sudah ada nilai ujian sekolahnya. Lalu ada rata-rata. Jadi untuk nilai ini dia menggunakan 2 digit. Jadi tidak ada angka di belakang koma, cukup angka bulat. Jadi kalau 87 dia langsung 87. Misalnya kalau 87,5 maka dia menjadi 88. Jadi ini untuk siswa atas nama Aidal Korni Islami. Nah, kalau kita ingin melihat siswa kita yang nomor urut 2, tinggal kita lihat tanda panah ini, kita klik, maka nanti dia akan nyambung ke siswa yang nomor urut 2. Di sini ada Al-Farizi. Jadi kita coba cek, jadi siswa nomor 2 ini Al-Farizi. Ya. Jadi setelah kita lihat nomor induknya, nah, jadi ada nomor induk, ada nama siswa, ada tempat tanggal lahir, ada nomor induk, ada nomor induk siswa nasional. Jadi ini sudah disesuaikan sesuai dengan aturan yang terbaru. Maka nanti dia akan tercover seberapa banyak siswa kita. Jadi karena siswa kami di SDN 3 Penang Timur sebanyak 34, maka nanti ini akan terisi sebanyak 34. Begitu juga nanti kalau kita mau mencetak atau memprintnya. Ketika kita mau mencetak ini, maka tinggal kita klik dari, misalnya kita mau mencetak siswa nomor 1, maka kita klik panah yang ke bawah, kita lihat ini nomor 1, maka tinggal di Ctrl P, ya. Jadi tinggal di Ctrl P, maka nanti kita bisa mencetaknya. Jadi ini adalah SKHU-nya. Nah, kalau kita mau lihat ijazah K13, jadi ini format ijazahnya. Nah, ini bisa kita cetak untuk mempermudah ketika guru yang ditugaskan untuk menulis ijazah itu, sehingga yang bersangkutan tidak pusing kembali
Ya, jadi tidak memikirkan data siswa, tinggal dia mengutip data yang ada di format ijazah ini. Jadi di sini sudah ada disesuaikan dengan aturan terbaru, mulai dari nama kementerian, lalu nama sekolah, terus yang bertentangan kepala sekolah, nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, kabupaten kota, provinsi, nama siswa, tempat tanggal lahir, nama orang tua, nomor induk siswa nasional, sekolah asal. Jadi sudah langsung ada tertera di sini. Nah, dari sekolah dasar pertanggal. Jadi ini menerangkan bahwa asal sekolah dan tanggal kelulusannya. Lalu di bawahnya ada nama tempat ya. Jadi kita memakai di sini biasanya nama kabupaten. Jadi ini karena ini kami menulis pakai nama kecamatan, maka di sini kelihatan nama kecamatan Pemna. Tapi biasanya kalau di jasa itu dia menggunakan nama kabupaten. Kalau Lombok Utara berarti di sini Lombok Utara 15 Juni 2020. Jadi format ijazahnya seperti tadi, jadi tidak jauh beda dengan SKU sementara yang sudah ada. Cuman ini bedanya kalau format ijazah ini, jadi dia sudah mengikuti format ijazah sesuai ketentuan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.